Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Puji dan syukur hanyalah milik Allah semata. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beranjak pada mata kuliah pendidikan seni rupa pertemuan kelima, kami selaku kelompok 4 akan menyampaikan serangkaian diskusi. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, penyampaian materi, yang ketiga, diskusi tanya jawab, dan yang terakhir, penutup. Untuk lebih mengefektifkan waktu, marilah kita buka sesi diskusi ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, penyampaian materi dari kelompok 4, kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai desain pameran. Pameran desain adalah kegiatan pameran karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Dalam dunia keseni rupaan pada umumnya, terdapat berbagai kategori pameran, yaitu pameran seni, pameran produk, pameran pendidikan, dan pameran tetap. Keempatnya memiliki karakter yang berbeda-beda, sesuai dengan misi dan tujuan pameran itu diselenggarakan. Ada yang bertujuan untuk kepuasan pribadi, promosi, dokumentasi sejarah, transaksi penjualan produk, atau untuk menunjukkan prestasi sebuah lembaga. Yang pertama, pameran seni rupa. Pameran seni rupa memiliki dua jenis. Yang pertama, pameran tunggal. Pameran tunggal umumnya dipakai untuk menyebut pameran yang dilakukan oleh perorangan atau biasanya hanya menampilkan satu jenis karya seni. Kemudian, pameran kelompok. Pameran kelompok umumnya dipakai untuk menyebut pameran yang dilakukan oleh sekelompok seniman. Yang ketiga, itu pameran retrospeksi. Istilah pameran retrospeksi digunakan untuk menyebut pameran sejarah perjalanan seorang seniman dalam berkarya yang dilakukan oleh perorangan. Nah, yang pertama tadi kan pameran seni rupa, sekarang yang kedua yaitu pameran desain. Pameran desain umumnya dipakai untuk menyebut pameran karya desain atau pameran produk kerajinan seperti arsitektur, pameran hasil riset produk, pameran kriya, pameran furnitur, pameran produk elektronik, pameran otomotif, dan selanjutnya dan yang lainnya. Nah, ada beberapa pameran desain. Yang pertama adalah pameran desain produk. Pameran produk adalah pameran promosi sejumlah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis barang atau desain, baik untuk tujuan promosi maupun memperkenalkan produk baru yang dihasilkan. Kemudian ada pameran perumahan dan interior. Pameran perumahan dan interior umumnya merupakan pameran promosi sejumlah perusahaan pengembang, biro konsultan, atau produsen komponen arsitektur yang menjual berbagai jenis barang atau desain. Nah, yang ketiga adalah pameran hasil pendidikan seni atau desain. Pameran pendidikan seni atau desain adalah pameran hasil proses pendidikan, baik berupa karya akhir maupun proses pencapaian dalam mewujudkan karya. Nah, yang terakhir adalah pameran tetap. Pameran tetap adalah pameran permanen yang diselenggarakan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah galeri atau museum. Tujuan pameran ini adalah sebagai dokumentasi sejarah, objek wisata, promosi, dan ada pula yang dijual belikan. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah apresiasi seni rupa. Kata apresiasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu appreciatus yang artinya memberi putusan dengan rasa hormat sebagai cara untuk menghargai suatu keindahan karya seni. Apresiati dalam bahasa Belanda, appreciation dalam bahasa Inggris. Menurut Kamus Bahasa Inggris, to appreciate yaitu bentuk kata kerja yang berarti to judge the value of, understand, or enjoy fully in the right way. Menurut Universitas Oxford, to estimate the quality of, to estimate rightly, to be sensitively aware of. Webster. Secara umum,
Apresiasi seni atau mengapresiasi karya seni berarti mengerti sepenuhnya seluk-beluk sesuatu hasil seni serta menjadi sensitif terhadap segi-segi estetika. Apresiasi dapat juga diartikan berbagai pengalaman antara penikmat dan seniman. Bahkan, ada yang menambahkan menikmati sama artinya dengan menciptakan kembali. Tujuan pokok penyelenggaraan apresiasi seni adalah menjadikan masyarakat melek seni, sehingga dapat menerima seni sebagaimana mestinya. Dengan kata-kata yang lebih lengkap, apresiasi adalah kegiatan mencerap atau menangkap dengan panca indera, menanggapi, menghayati, sampai kepada menilai sesuatu. Dalam hal ini adalah karya seni. Membina apresiasi seni pada anak. Peningkatan apresiasi dapat dilakukan dari tingkat dasar yang sederhana, dari karya-karya siswa sendiri dan teman-temannya. Dilakukan guru di dalam kelas. Peningkatan kepekaan apresiasi merupakan gabungan antara aspek mata atau pengamatan dan rasa, yaitu penghayatan, melalui teknik bertanya dan menunjukkan unsur-unsur menarik dari suatu karya. Dan secara lebih luas lagi, apresiasi dilakukan bukan hanya terhadap karya seni, tetapi juga keindahan alam. Siswa diajak melihat keindahan yang ada di mana-mana. Keindahan atau kemenarikan hasil karya ditunjukkan oleh guru. Dengan catatan, bukan mutlak harus diterima siswa. Dengan banyaknya melihat unsur-unsur yang indah, artistik, maka terciptalah pola gambaran mental pada dirinya tentang apa-apa yang dianggap kebanyakan orang sebagai hal yang indah atau seni. Selanjutnya, ia akan memilih hal-hal yang secara individual menarik bagi dirinya. Disinilah letak kebebasan siswa untuk menerima atau menolak, menyenangi atau kurang menyenangi sesuatu yang memungkinkan dirinya memiliki kepekaan individual maupun gaya individual. Menurut Lowenfeld, diskusi tentang aspek-aspek desain, harmoni, keseimbangan, ritme, kesatuan, pusat perhatian, dan sebagainya akan membentuk kesadaran anak terhadap kualitas antara buruk baiknya karya seni, dan dengan demikian aspek seni akan terbentuk. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman kritik seni rupa anak. Pengertian kritik dalam seni tidak diartikan sebagai kecaman yang menyudutkan hasil karya atau penciptanya. Hampir sama dengan apresiasi, kritik seni pada dasarnya merupakan kegiatan menanggapi karya seni. Perbedaan antara apresiasi dan kritik ada pada fokus. Fokus kritik seni lebih bertujuan untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Adapun keterangan mengenai kelebihan dan kekurangan ini dipergunakan dalam berbagai aspek, terutama sebagai bahan untuk menunjukkan kualitas dari sebuah karya. Para ahli seni umumnya beranggapan kegiatan kritik dimulai dari kebutuhan untuk memahami apresiasi, kemudian beranjak pada kebutuhan memperoleh kesenangan dari kegiatan memperbincangkan berbagai hal terkait karya seni tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi kritik karya seni rupa, yaitu 1. Dapat mengingatkan kualitas pemahaman dan apresiasi terhadap sebuah karya seni. 2. Dapat dipergunakan sebagai standar untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil berkarya seni. Dalam dunia pendidikan, kegiatan kritik dapat digunakan sebagai evaluasi dalam proses pembelajaran seni rupa. Kekurangan pada sebuah karya dapat dijadikan bahan analisis untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran maupun hasil belajar tentang seni.
Dalam proses pembelajaran, seorang pendidikan memiliki peranan sebagai seorang kritikus karya-karya siswa sebagai motivasi, responsi, evaluasi, reinforcement. Ya, jadi begitu. Peranan pendidik tersebut berfungsi untuk membina kemandirian kreasi dan ekspresi siswa. Dari sudut pendidikan, kritik merupakan hal yang integratif dengan sistem pembelajaran kritik. Dalam proses belajar mengajar akan selalu muncul tak terpisahkan dengan metode, strategi, dan evaluasi. Contoh kegiatan kritik seni yang bisa dilakukan guru sekolah dasar terhadap siswanya diantaranya melalui kegiatan berbincang-bincang mengenai karya yang telah dibuat siswa. Di sini guru-guru berperan sebagai fasilitator. Selain sebagai membuat diskusi menjadi kondusif, juga memberikan pemahaman-pemahaman baru terutama bagaimana bersikap atau berprestasi terhadap sebuah karya. Jadi segitu, saya akan menjelaskan lebih lanjutnya lagi, lebih jelasnya lagi, silakan lihat saja di makalah atau PPT. Ya, begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif dalam berdiskusi dan menyimak. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup diskusi ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.